Usai viral video Toyor istri, Gus Miftah dipanggil Prabowo, bakal dapat kursi di kabinet. Selebriti Raffi Ahmad ikut merapat ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Raffi Ahmad datang di tengah pemanggilan calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Pantauan di Jalan Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024, Raffi Ahmad mengenakan batik merapat ke Prabowo. Tampak melemparkan senyum dan memberikan salam. Raffi Ahmad datang bersama Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dan PLT Ketum P3M Mardiono. Raffi tampak merapatkan tangan memberikan salam. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya mengatakan Prabowo Subianto akan memanggil sejumlah calon wakil menteri. Dasko mengatakan nama-nama yang akan dipanggil banyak dari kalangan profesional. Banyak dari profesional, jadi memang usulan dari parpol, baik menteri maupun kepala badan maupun wamen, itu lebih banyak dari profesional, kata Dasko di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 15 Oktober. Namun Dasko mengaku belum mengetahui total keseluruhan nama calon wakil menteri yang dipanggil hari ini. Sebab kata dia terdapat satu kementerian lebih dari satu wamen. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Jadi kalau dilihat nanti agak banyak itu dari calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo, ujarnya. Saya belum hitung berapa banyaknya, tetapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya 2, ada yang 1, ada yang lebih dari 1 banyak, sambungnya. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, ini ada sebuah video yang harus kita bahas bareng-bareng, yaitu tentang beberapa komentar dari netizen soal Menteri Prabowo, soal calon menteri untuk nanti ya, Pak Prabowo dan Gibran. Nah, ini banyak banget nih katanya penjilat-penjilat yang handal semua, katanya seperti itu guys. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita langsung simak saja bareng-bareng guys. Sampai mati oposisi sampai mati. Presidennya hanya pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah mendukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya katakan saya oposisi terhadap Bapak. Mengertilah soal situasi dan kondisi, mengertilah soal positioning gitu loh. Jangan lupa Pak, beliau ini jenderal yang sangat patuh dengan pimpinan. Nggak mungkin juga Pak harus bertentangan dengan pimpinan. Izinkan saya mengutip sedikit cerita. Ya. Ibrahim alaihissalam, dia nggak akan merebut kekuasaannya Namrud. Ibrahim ada di dalam itu untuk mengingatkan Namrud. Nah kan, dapat tulang nih. Yang penting kita harus maksimum dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kok nggak lo? Sorry ya. Sorry. Assalamualaikum penjilat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepentingan publiknya. Nah ini Kepentingan publiknya. Hari Budi ya. Budi Ari. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan. Nanti pengumumannya nanti tunggu Pak Prabowo yang sampaikan sebagai presiden Gila. terpilih. Parah sih. Dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh beliau langsung. Tapi yang pasti bahwa kami berdiskusi tentang bagaimana ekonomi rakyat ini harus diperbaiki. Oh, berarti kalau lebih spesifik Ya. ekonomi. Ideologi ekonomi negara harus dikembalikan sesuai dengan filosofi negara ini didirikan, gitu ya. Oke, cukup itu aja. Cok, dari mana Cok? Habis bikin SKCK, Pak Budi Ari aja jadi bisa jadi menteri lagi. Masa orang kayak kita nggak bisa? Cuma nenek-nenek yang ikut sekolah rakyat itu masih bisa jadi menteri, kalau Budi Ari doang. Cok, pulang ke Kertanegara. Bahaya nih. Hati-hati ya. Sukses. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun saya uang model ngoten iku dadi pejabat mesti gaweane mung maling nggih napa mboten. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Dan jelas sering jangan diunyek-unyek. lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing.
dan juga bukan dalam bentuk badan ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasan seperti itu. Ngeri. Arahnya pun sama. Di bidangnya apa ya Kak? Akhirnya lulus kuliah langsung dapat kerjaan, nggak siap-siap prediksi netizen. Pak Dokter nih bos. Dokter. Hancur apa yang tidak negara ini? Hancur. Sekelas Raffi Ahmad, Gus Miftah juga akan menjadi menteri. Gila. Habislah ini balas jasa semua ini. Negara ini hancur sudah. Banyak penjilat di nomor 2, bagaikan anjing bermuka 2. Kalau menggonggongnya dipelihara, dirantai bagaikan anjing yang gila. Mas Kaisang besok ini pengen jadi menterinya Pak Prabowo nggak Pak? Apa? Pengen jadi menterinya Pak Prabowo nggak? Semua kami serahkan hak prerogatifnya kepada Pak. Mirip bapaknya. Semua Komedikut ya? Nah, komedikut. Tapi akan kerja bareng. Posisinya wamen, Mas. Kerja bareng Pak Fadlizon. Nanti Sama Pak Fadlizon. Pak Prabowo aja dong. Nanti kerja sama Pak Fadlizon. Bersih gitu-gitu. Ya nanti Pak Prabowo. Kementerian Kebudayaan Mas ya? Pak Prabowo yang jawab. Ya, Oke, tentang fakta integritas juga sudah belum sih? Berarti sudah fix itu. Berarti besok ke Hambalang. Apa? Berarti ke Hambalang. Oh dalam. Oh ya. Siap. Berarti Mas ya. Ya pokoknya tolong nanti tak ya masuk ke Bapak Prabowo. Oh alah, ternyata dipoles. Oh ini ya. Tagline terima kasih Jokowi ya. Pengangguran lagi naik-naiknya, di pinggir jalan malah banyak baliho yang bertulis terima kasih Pak Jokowi. Kemiskinan lagi naik, negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Hancur. Malah ada baliho yang bertuliskan Pak Jokowi guru bangsa. Guru bangsa. Aduh. Dan Indonesia masuk negara 3 besar yang mengalami kelaparan di Asia Tenggara. Malah banyak baliho yang bertuliskan terima kasih Pak Jokowi. Nalarnya nih, kalau kinerja Pak Jokowi beneran baik, harusnya kan nggak perlu ada yang namanya memoles citra Pak Jokowi menjelang lengser. Seharusnya juga istana nggak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membayar media untuk memberitakan hal-hal yang baik tentang Pak Jokowi menjelang lengser. Nggak perlu juga tuh istana membayar para buzzer-buzzer untuk memuji-muji Pak Jokowi. Betul. Kalau beneran baik, ya udah baik aja, nggak perlu ada polesan. Karena setahu saya mobil kalau dipoles itu artinya bekas tabrakan. Kalau nggak penyok ya rusak. Karena nggak ada tuh mobil udah bagus, udah cakep, dipoles, nggak ada. Justru saya menilai apa yang dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi di istana inilah yang makin memperburuk citra dari Pak Jokowi. Nalarnya tuh begini, kalau emang udah baik, udah bagus, kenapa dipoles? Karena sejatinya polesan itu hanya untuk mobil yang ringsek, penyok, atau rusak. Udah. Apalagi momentum polesan dari pendukung Pak Jokowi di istana ini kurang pas. Masa iya Jokowi dicitrakan baik ketika negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Pengangguran sedang banyak-banyaknya. Kelas ekonomi rakyat turun kelas. Kemiskinan sedang naik-naiknya. Nah, kalau rakyat sedang mengalami bencana ekonomi di akhir jabatan Pak Jokowi, gimana mereka mau percaya dengan baliho yang bertuliskan terima kasih Pak Jokowi? Atau boleh aja mencitrakan baik tentang Pak Jokowi, boleh, tapi lihat momentum dulu. Nah, kalau keadaan negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut di akhir jabatan Pak Jokowi terus dicitrakan baik, ya ini namanya hiperbola. Dan artinya pendukung Jokowi di istana nggak bisa melihat momentum. Masih menunggu rezeki di istana, semoga dapat kursi katanya Mister Ngibulin katanya. Nggak diajak. Nah itu dia guys, beberapa cuitan dari netizen ya setelah
detik-detik akan lengsernya Pak Jokowi ya, dengan banyaknya baliho-baliho ucapan terima kasih gitu ya guys ya. Dan tadi adalah sebagai guru bangsa ya. Wow, menurut kalian gimana setelah melihat beberapa cuplikan ini? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan terima kasih buat kalian selalu nonton video aku, mudah-mudahan selalu lancar rezekinya dan dipermudahkan urusannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.